Gadis ini pergi ke kamar kecil di pesawat. Tapi tak disangka, perilaku ini menyelamatkan hidupnya. Saat dia berdiri untuk kembali ke tempat duduknya, lalu tiba-tiba pesawat bergetar hebat. Begitu kuat sehingga membuat gadis itu melompat. Ketika dia bangun, dia menemukan sekelilingnya berantakan. Dia ingin membuka pintu kamar kecil tapi tidak bisa. Hanya bisa menendangnya dengan kaki. Ketika dia melangkah keluar, dia ketakutan. Karena di luar ada salju putih. Seolah-olahnya pesawat itu jatuh dalam perjalanan. Setelah mencari beberapa saat, gadis itu menemukan keluarganya. Tapi sayangnya mereka dibekukan. Dia mencoba menggali dengan tangannya. Mengambil mayat dari salju. Pada saat ini, seorang pria mendengar suara dan keluar. Di seluruh pesawat, hanya mereka berdua yang selamat. Jadi mereka hanya harus mengandalkan satu sama lain untuk menemukan jalan keluar dari tempat ini. Mereka mengemasi barang-barang yang diperlukan dan berangkat. Tidak lama kemudian mereka mencapai tepi tebing. Ini juga satu-satunya jalan untuk keluar dari sini. Keduanya mencoba dan saling membantu untuk turun. Tapi bagi seseorang yang takut ketinggian sejak kecil seperti perempuan ini sangat sulit. Dia tidak hati-hati dan hampir jatuh. Untungnya, pria itu menangkapnya tepat waktu. Berkat berusaha keras mereka berdua mencapai tengah gunung. Tapi medan di sini untuk berpegangan jauh lebih sulit daripada di atas. Gadis itu menunduk dan merasa pusing. Mereka harus bersandar di dekat tebing untuk bergerak. Hanya mengambil beberapa langkah lagi. Kemudian gadis itu takut untuk melanjutkan. Dia melihat tebing di bawah kakinya dan berdiri diam, tidak berani bergerak. Pria itu hanya bisa mengulurkan tangannya untuk menariknya. Gadis itu sangat ketakutan sehingga dia kehilangan semua kekuatannya. Tetapi untuk terus hidup, dia hanya harus mencoba. Untungnya dia akhirnya berhasil memanjat. Pria itu berniat untuk melanjutkan. Tapi tidak banyak batu yang menonjol lagi. Dua di tengah gunung dilema. Tidak ada pilihan lain, pria itu memikirkan cara yang berisiko. Dia seperti itu melompat turun. Dan melompat turun sebuah pohon. Dengan dukungan pohon, pria itu aman. Dia berteriak kepada gadis yang bisa menggunakan metode ini. Lalu katakan padanya untuk melompat ke arah pohon itu. Tapi bagi seseorang yang takut ketinggian seperti dia, itu tidak mudah. Di bawah dorongan pria itu, dia masih memutuskan untuk melompat. Menyebabkan dia di bawah ditekan ke tanah. Ketika dia berdiri, dia melihat teleponnya rusak. Tapi bahkan jika tidak rusak, tidak ada sinyal di sini. Lebih baik membuangnya. Setelah beristirahat sebentar, mereka berdua kembali ke jalan. Segera mereka mencapai gunung bersalju. Setelah berjalan sebentar, pria itu melihat sebuah gua. Di tempat yang dingin ini, menyenangkan memiliki gua untuk menghangatkan diri. Dia berteriak kepada gadis di belakang untuk bergegas sedikit. Tapi gadis itu hampir kehilangan semua kekuatannya sekarang dan tidak bisa berlari cepat. Dia hendak pergi ke sana untuk membantunya pergi lebih cepat. Lalu dia melihat adegan yang menakutkan. Dia kemudian segera berteriak pada gadis itu. Cepat, ada longsoran salju. Pria ini melihat ke arah gunung. Kemudian dia melihat pemandangan yang membuatnya sangat panik. Dia berteriak kepada gadis di belakang untuk melarikan diri. Gadis itu menoleh untuk melihat. Kemudian, di kejauhan, ada longsoran salju menuju ke arahnya. Melihat adegan ini untuk pertama kalinya membuatnya terkejut dan tidak bisa bergerak. Tepat setelah itu, dia ditekan oleh salju. Setelah longsoran salju selesai, pria yang bersembunyi di dalam gua berhasil lolos dari insiden ini dan langsung berlari keluar. Dan gadis yang tertutup salju sekarang tidak bisa banyak bergerak. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengucapkan dua kata. Tolong aku. Selamatkan aku. Setelah mendengar suara itu, pria itu segera bergegas datang. Dia mencoba menggunakan kekuatannya untuk menggali salju. Tapi itu terlalu tebal. Tidak peduli apa menggalinya, dia masih belum melihat apa-apa. Dan gadis yang terkubur di salju hampir kehabisan udara. Pada menit terakhir, keajaiban muncul. Aku menggali kepala gadis itu. Kemudian segera bantu dia melarikan dan
dan menggendong dia ke dalam gua. 2 orang lolos dari kecelakaan. Setelah beberapa saat, wanita itu terbangun dari komanya. Dia dengan cepat meletakkan tangannya di dahinya untuk melihat suhunya. Untung saja dia tidak demam. Lihat wanita lemah di depannya. Dia akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ternyata pada pandangan pertama dia melihatnya di bandara. Sudah punya perasaan padanya. Ketika dia membantunya mengambil tiket pesawat. Menemukan tempat duduknya. Jadi dia sengaja pergi untuk menukar tiket untuk mendapatkan tempat duduk di dekatnya. Dan gadis itu setelah melalui waktu yang sulit ini juga memiliki perasaan padanya. Dia dengan lembut menatap pria di depannya. Orang yang menyelamatkan hidupnya. Saat ini, dia ingin segera pergi ke altar bersamanya. Malam datang sangat cepat dan suhu turun. Pria itu memberikan bajunya kepada gadis itu untuk memakainya. Saat ini dia mulai menyesalinya. Dia sebaiknya tidak bawanya pergi dari tempat pesawat itu macet. Akan lebih baik membiarkannya tinggal dan menunggu penyelamat tiba. Pada titik ini, gadis itu menghiburnya. Dan mereka tinggal di gua untuk malam itu. Keesokan harinya mereka mengambil barang-barang mereka dan terus bergerak. 2 orang mencoba untuk melintasi gunung demi gunung. Akhirnya sampai di tempat di mana tidak ada lagi salju. Mereka berdua terus berjalan, dan tiba-tiba pria itu melihat sesuatu di kejauhan. Dia menyuruhnya menunggu dan dia akan pergi dan melihat. Dia pergi ke sisi tebing dan melihatnya. Kita bisa melakukannya. Aku telah melihat sungai. Menyuruh. Pria ini pergi ke tebing untuk memeriksa situasinya. Tanpa diduga terpeleset dan jatuh. Ini membuat gadis di belakang berteriak ketakutan. Dia segera mengikuti lereng samping untuk turun. Lalu dia melihatnya jatuh dengan menyakitkan di tanah. Gadis itu segera melepas pakaian luarnya untuknya. Kemudian letakkan sesuatu yang lain di kepalanya. Semoga ini bisa membantunya mengurangi rasa sakit. Tapi sekarang pria itu tidak bisa merasakan lengannya. Dia menyuruhnya untuk menemukan cabang kering. Kemudian untuk memperbaiki lengannya yang patah. Rasa sakitnya begitu luar biasa sehingga dia tidak bisa bernapas. Gadis itu dengan cepat memberinya obat mengurangi rasa sakit. Dengan bantuan obat dia akhirnya merasa lebih baik. Melihat pria yang baru saja menjadi pacarnya menjadi seperti ini. Dia merasa dia menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi dalam situasi ini dia tidak bisa membiarkan emosinya menguasai. Dia membantu pria itu melanjutkan perjalanan. Karena terjebak di gunung selama 5 hari. Mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Setelah beberapa saat, pria itu tiba-tiba muntah. Jadi mereka berdua harus berhenti dan istirahat. Gadis itu menemukan tempat yang datar baginya untuk berbaring. Lalu periksa lukanya. Ada memar di sekujur perutnya sekarang. Setelah melihatnya, dia sangat sedih. Karena dia tahu dengan kondisi ini dia tidak bisa melanjutkan. Tapi dia tidak tega melihat gadis yang dicintainya. Harus tinggal di sini dan menderita bersamanya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tinggal di sini dan dia akan pergi sendirian. Dia juga tidak punya pilihan lain, jadi dia harus mendengarkannya. Dia mengingatkannya bahwa dia harus tinggal di sini dan menunggu dia untuk mencari bantuan. Tidak lama kemudian gadis itu datang ke hutan. Sekarang dia tidak memiliki kekuatan lagi. Tiba-tiba terdengar suara. Dia segera berhenti untuk melihat-lihat. Adegan di depannya membuatnya kaku. Seekor serigala liar muncul di depannya. Buat seorang yang lapar segera menyadarinya. Dia menoleh dan mencoba melarikan diri. Tapi, gadis sepertinya. Bagaimana cara berlari secepat serigala? Saat hendak mengejar gadis itu, dia telah berburu-buru memanjat pohon. Dia mencoba meraih cabang di kejauhan. Kemudian gunakan untuk menyerang serigala. Itu terpukul sehingga harus pergi. Setelah memastikan itu sudah pergi jauh, dia berani turun. Tapi sebelum dia bisa berjalan, dia tersandung akar pohon. Pada titik ini serigala mendengar suara itu dan berlari datang. Dia melepas mantelnya dan mengikatnya di lengannya. Bersiap untuk melawannya. Jadi adegan konfrontasi manusia dan serigala terjadi. Gadis itu akhirnya mengalahkan serigala.
Dia mencoba keluar dari hutan dan menemukan jalan. Karena kehilangan terlalu banyak kekuatan, dia pingsan. Ketika dia bangun, dia berada di rumah sakit. Dia bertanya kepada ibunya tentang pria yang bersamanya. Lalu dia bilang dia ada di kamar sebelah. Setelah keluar dari rumah sakit, mereka kembali ke gunung bersama. Mereka saling berpegangan tangan. Terima kasih atas kebaikan dan keajaiban hidup ini.